Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Ya, Mas Rifan, ini menarik kalau kita cermati dengan tarik ulur ya. Kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir deh, kalau misalnya terkait dengan pandemi COVID ini, sektor farmasi kemarin kembali lagi diburu oleh para investor maupun trader. Nah, ini analisisnya nih seperti apa? Apakah memang ini menjadi momentum yang pas juga bagi mereka yang belum punya posisi untuk mengambil posisi beli misalnya begitu, atau tidak sebenarnya? Silakan. Oke, jadi kita coba bahas jadi dua dulu ya. Iya. Yang pertama ini kalau dari sudut pandang trader. Kalau dari sudut pandang seorang trader kan ya dengan memanfaatkan sentimen, kemudian dengan memanfaatkan technical analysis, ya mungkin ini bisa jadi salah satu momentum. Sama seperti halnya ketika awal tahun 2021 kemarin, ya ketika misalkan harga saham misalkan INAF juga sempat naik cukup signifikan gitu ya. Iya. Naik dari 3.500-an ke 7.000-an gitu. Tapi nggak lama setelah kemudian harga sahamnya turun sampai ke level 2.000-an. Nah, jadi ini harus lihat momentumnya. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman trading, ya silahkan aja. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang ingin invest untuk jangka menengah atau jangka panjang, sebenarnya masih belum bisa direkomendasikan. Karena sampai dengan setidaknya kuartal 1 2021 kemarin laporan keuangannya sebenarnya belum terlalu menggembirakan juga. Memang lebih bagus jika dibandingkan dengan 2020. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini masih tidak lebih baik sebenarnya. Bahkan ada beberapa hal yang kita perlu cermati gitu ya secara fundamental. Contoh misalkan dari kepemilikan cash di INAF sendiri sekarang ini hanya sekitar 20 miliar. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan let's say misalkan cash di tahun 2020 sebesar 158 miliar. Iya, betul. Ya, atau misalkan kalau kita lihat dari segi kemampuan untuk membayar hutang, dari rasio debt to equity ratio deh misalkan. Saat ini debt to equity ratio-nya tuh 3 kali lipat, yang artinya jumlah hutangnya tuh 3 kali lipat dibandingkan dengan ekuitasnya. Ya, dan juga dari sisi profitabilitasnya, ya tahun 2021 ini kuartal 1 dari total omset memang meningkat ya dibanding tahun sebelumnya ya. Tapi labanya itu hanya 1,8 miliar, jadi kecil sekali sebenarnya. Gitu. Nah, jadi kita mesti pisahin dulu nih. Kita mau sebagai trader atau sebagai investor. Baik, memang kalau kita lihat year to date sih perjalanannya masih terus berada di posisi bottom ya, di dasar sekali begitu dari level tertinggi yang sempat di awal Januari kan memang tadi seperti Mas Rifan katakan level 7.000-an begitu yang sempat disentuh dari pergerakan dari INAF. Tapi sekarang berada di level antara 2.500 kemudian level 3.000-an. Nah, lantas bagaimana strategi investasinya bagi yang sudah punya? Karena kan kemarin sudah menikmati cuan yang lumayan double digit loh, 18,92%. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang ini balik lagi untuk yang trading ya, ya untuk teman-teman yang trading mungkin perlu dipasang seperti trailing stopnya. Ya, jadi kalau misalkan trennya patah seperti itu, ya setidaknya bisa menjual di harga yang positif lah. Ya tidak perlu sampai harus jual di harga bawah seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan buat teman-teman yang pengen invest gitu ya, ya balik lagi mungkin ada pilihan lain lah yang lebih aman dan risikonya lebih rendah. Jadi kalau saya lihat sebenarnya ini memang lebih ke arah momentum aja, ya karena memang kemarin juga kan kita lihat ada obat yang ivermectin itu, ya kan, nah itu juga menjadi salah satu sentimen juga yang kemudian mendorong harga sahamnya. Ya diberitakan kan penjualannya akan meningkat gitu. Tapi ya kita udah lihat bahwa sejauh ini sampai dengan 2021 kuartal 1 hal yang sama juga kita bahas sebenarnya sempat di 2020 kemarin. Tapi ternyata di lapangan keuangan juga tidak memuaskan sebenarnya. Baik. Berarti sebenarnya dari sisi fundamental kinerjanya sih biasa saja begitu, lebih terdorong karena sentimen, Mas Rifan.
Iya. Oke. Bagi yang sudah punya tadi memang disarankan ya mungkin bisa merealisasikan keuntungan, khawatir begitu di tengah pelemahan indeks yang terjadi kemarin karena closing marketnya lebih rendah daripada saat opening, berarti pada saat opening market indeks pun atau IHSG-nya masih akan ada peluang tertekan kembali. Kalau menurut saya mungkin dalam jangka pendek ya, Oke. gitu. Jadi mungkin secara indeks akan tertekan, tapi mungkin agak lebih terbatas lah ya. Baik. Gitu. Jadi kalau buat tadi balik lagi kalau misalkan teman-teman khawatir nih, ini lebih baik saya taking profit atau tidak, ya secara lebih amannya ya kita pasang trailing stopnya. Jadi kalau misalkan ternyata harga sahamnya patah, ya teman-teman bisa realisasikan keuntungan. Ya tapi kalau misalkan ternyata harga sahamnya lebih tinggi lagi, ya apa namanya? Ya trailing stopnya nanti bisa dinaikkan kembali. Oke, itu dia strategi investasi di INAF. Apakah juga sama penerapannya untuk Kimia Farma? Karena kita lihat juga double digit kenaikannya pada hari kemarin. Jadi rata-rata memang kita harus segera merealisasikan keuntungan yang sudah didapatkan. Karena memang ini lebih kepada untuk short term trading nampaknya. Ya sama lah setali tiga uang dengan INAF gitu Oke. ya. Kalau kita lihat di dalam laporan keuangannya KF, memang sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan INAF. Ya, tapi tetap masih belum terlalu memuaskan. Jadi itu secara fundamentalnya. Tapi balik lagi secara teknikal, ini kan memang ada kemiripan lah antara KF dan INAF karena pasar juga sering menyamakan lah antara keduanya. Gitu. Sampai polanya juga sama seperti tahun 2021 awal kemarin kan harga sahamnya naik. Habis itu kemudian nggak lama patah seperti itu. Nah, jadi ini yang memang bisa dikatakan salah satu emiten yang risikonya ini cukup tinggi. Gitu. Jadi tergantung si trader ini sebatas mana toleransinya untuk taking profit dan lain sebagainya. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai skala prioritas dari portofolio yang sudah dimiliki ataupun akan dimiliki untuk sektor farmasi yang Anda paling rekomendasikan yang mana berarti Mas? Kalau di antara emiten-emiten gitu ya. Oke, balik lagi kalau misalkan kita bicara dari sisi market size, dari sisi fundamental laporan keuangan, salah satu yang memang masih paling baik saat ini masih Kalbe Farma, KLBF. Gitu, di mana ya kalau kita lihat net profitnya tahun 2020 kemarin 2,7 triliun. Ya itu kan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, betul. Ya tahun ini juga kurang lebih sekitar 700 miliar, kalau kita annualize bisa di 2,8 triliun. Gitu, jadi kinerjanya cukup baik lah. Apalagi kemarin meskipun kenaikannya tidak sekencang teman-temannya ya, hanya sekitar 1,48% saja di level 1.300-an. Tapi secara fundamental kinerjanya paling oke dibandingkan dengan emiten lain di sektor farmasi, Mas Rifan. Dan risikonya lebih kecil. Nah, jadi ini balik lagi nih ke appetite dari investor. Mau cari yang dalam tanda kutip cuan cepat, tapi kalau misalkan kehilangan momentum mungkin risikonya bisa hilang sekian puluh persen mungkin, atau ya bahasanya mungkin cuci piring gitu kan. Atau kita mencari, atau investor appetite-nya adalah mencari saham yang penting fundamentalnya baik, ya nggak perlu untung cepat, tapi bisa konsisten. Baik, pre-opening. Nah, balik lagi. Ya, kita lihat pre-opening pagi ini nampaknya KLBF justru yang menghijau, kalau yang lain masih bergerak stagnan karena mungkin sudah naik kencang ya. Apakah ini bisa menjadi pilihan investasi KLB Farma untuk perdagangan hari ini, short term trading saja misalnya? Kalau untuk KLB Farma sih saya rasa bisa untuk mid term ya. Mid-term, oke. Iya, misalkan, let's say misalkan sampai dengan akhir tahun setidaknya, ya ini juga cukup oke lah kalau menurut saya. Soalnya kalau kita lihat dari sisi tadi risikonya juga relatif kecil, ya kan. Debt to equity ratio-nya dia cuman 0,24 kali, jadi hampir nggak ada risiko seperti itu. Ya dari sisi price to earning 20-an kali ya masih oke lah. Dibandingkan dengan let's say misalkan INAF yang udah 1.300 kali. Seperti itu. Ini menarik karena justru KLB Farma ini pada closing market kemarin justru yang paling tertinggal dari sisi kenaikan harga sahamnya. Tapi Anda paling rekomendasikan begitu dengan tingkat risiko yang lebih terukur, didukung oleh kondisi fundamental yang baik. Jadi kalaupun nanti opening market misalnya mengambil posisi beli sebaiknya di level berapa nih? Misalnya kalau kita bicara KLB Farma, apakah current price boleh kita riding begitu?
Kita kayaknya perlu lihat dulu Iya. sama kondisi indeksnya ya tentunya ya. Biasanya kan kalau misalkan kondisi indeks dia tertekan, juga biasanya nanti ada gap down seperti itu. Jadi Oke. kalau saya lebih sarankan kita mengambil di beberapa level posisi. Jadi contoh misalkan sekarang pre-opening 1385. Iya. Ya, udah kita pasang posisi tapi nggak usah all in dulu. Ya katakanlah misalkan berapa persen gitu ya. Nah kemudian nanti kalau misalkan ada antisipasi, kalau misalkan harga sahamnya ternyata koreksi, ya kan, nah kita bisa mengambil di harga yang lebih rendah seperti itu. Oke, jadi jangan full power ya sambil melihat pergerakan harga sahamnya begitu. Apakah penguatan yang terjadi hanya lebih kepada pancingan saja begitu di awal-awal sesi, kemudian nanti pun langsung terkena aksi profit taking untuk KLBF begitu ya Mas Rifan? Betul ya, apalagi kan kalau misalkan indeks memang Iya. lagi merah ya kita lebih berhati-hati dalam mengambil posisi gitu kan. Ya, jadi daripada kita terbawa nafsu, kemudian kita mengambil dari satu posisi dan ternyata ekspektasi kita berkebalikan gitu dan ternyata harga sahamnya Itu dia. naik, mental kita yang nanti nggak siap gitu, psikologi Yes. kita nggak siap. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya kita tetap siapin cash, ya kan. Jadi kita tahu nih, harga sahamnya koreksi, oke saya udah siap nih dengan cash saya gitu. Jadi Oke. masuk secara perlahan-lahan aja. Baik, strateginya memang tarik ulur nampaknya ya, benar untuk kita bicara mengenai sektor farmasi. Jangan terburu-buru, jangan terpancing dengan pergerakan harga sahamnya. Kemarin double digit beberapa rekan yang lain begitu di sektor farmasi, tapi justru yang memiliki kinerja terbaik di antara sektor farmasi justru dari KLBF ya, yang Iya. penguatannya tidak sekencang dengan INAF ataupun KF misalnya. Baik.